mudah-mudahan Pak Anies Baswedan diberikan kekuatan. Saudara, mudah-mudahan, sebab kesian. Saudara udah kerja mati-matian buat Jakarta, tahu Jakarta dibilang amburadul. Tapi saya pikir jangan-jangan otak yang ngomong yang amburadul. Jangan-jangan kan masih pertanyaan itu. Nah, jangan sembarangan nih. Jakarta udah dibangun bagus. Pak Anies juga mengatasi corona juga dari hari pertama tanpa lelucon, tanpa bercanda ya, Pak. Tolong catat itu. Gubernur DKI Jakarta dalam mengatasi corona, saudara, dalam mengatasi COVID-19 dari hari pertama informasi dunia dari WHO, beliau sudah mengambil langkah tanpa lelucon, tanpa tari ubur-ubur. Nggak ada, saudara, serius. Beliau sampaikan serius, yaitu beliau ingin atasi bagaimana cara. Jadi nggak ada waktu buat beliau untuk bercanda, bersenda gurau. Tiba-tiba ada pihak lain, saudara, yang joget ubur-ubur lah, yang bercanda, yang gurauan. Nggak tahu-tahu semuanya akhirnya terlambat. Begitu terlambat, Anies lagi yang disalahkan. Begitu Anies mengambil langkah-langkah, saya selalu. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Jazakumullahu khairan jasa. Dr. Salim Al-Jufri hafizahullah ta'ala wa ra'ah. Ya kawan, satu persatu acara kita sudah kita lalui. Sebentar lagi kita akan tutup. Nanti penutupan jangan lupa, kita belum sholat Isya. Kita qomat, kita sholat Isya. Nah, tapi di sini saya ingin sampaikan, saya atas nama pribadi maupun keluarga, begitu juga segenap daripada kawan-kawan di Dewan Pimpinan Pusat Front Pembela Islam, menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada segenap jajaran pengurus daripada Dewan Pimpinan Pusat Partai Keadilan Sejahtera yang telah menyempatkan diri untuk bersilaturahim di tempat ini. Jazakumullahu khairan jasa. Mudah-mudahan silaturahim ini akan makin memperkuat persaudaraan di antara kita, dan ke depan lebih bisa untuk membangun kerjasama alal birri wa taqwa. Mudah-mudahan insyaallah, amin ya rabbal alamin. Nah, hanya sebelum saya akhiri, sebagaimana disampaikan barusan oleh Dr. Salim Al-Jufri, hendaknya untuk membangun bangsa ini kita semua harus bisa saling menghormati, saling menghargai, dalam rangka untuk membangun persatuan kesatuan bangsa. Oleh karenanya saya minta kepada pihak-pihak tertentu jangan bersuara miring kalau ada silaturahim semacam ini. Semalam Gubernur Jakarta Pak Anies Baswedan datang silaturahim mengikuti protokol COVID, saudara. Kita bincang, melepas rindu. Tahu-tahu pagi lain lagi, sudah ada yang bicara Anies Baswedan harus dievaluasi oleh Kemendagri. Apa? Saya nggak paham yang ada di otaknya itu apa sih? Nggak ngerti. Sudahlah, saya nggak paham. Kan mestinya kan disikapi dengan baik, positive thinking, berpikir yang positif ya ikhwan. Nah, kalaupun beliau mau datang, kenapa? Kan saya warganya, KTP saya masih KTP Jakarta. Masih KTP Jakarta. Udah gitu Pak Anies Baswedan sahabat lama, saudara. Ada apa? Itu suara apa nggak keluar saking gergetannya Dr. Salim. Nah, jangan-jangan kan besok lain lagi nih ceritanya nih. Nah, ada PKS datang kemari, ada apa nih? Nah, begitu ada kafir radikalis lagi datang juga. Nah, yang selama ini dicari-cari juga mau kena undang-undang ITE. Nanti dia bikin lah, dia framing, wah ini ada ini. Semua cuma bohong, cerita yang dikarang-karang, saudara. Nah, maka itu saya minta seluruh komponen bangsa, siapapun mereka, saudara, kawan, lawan, siapapun, kalau betul Anda punya niat baik untuk kedamaian negeri, untuk kebaikan negeri, sebagaimana tadi yang disampaikan oleh Dr. Salim Al-Jufri, ayo kita mulai. Ayo kita duduk, ayo kita diskusi, ayo kita saling mengkritisi, kritik-kritik yang membangun, bukan saling mencaci maki, bukan saling menghina ya kawan. Ayo kita bangun bersama. Tadi beliau sudah katakan siapapun jadi presidennya, siapapun memimpin negeri ini, PKS siap, FPI siap, siapapun bangsa ini siap, kita siap mendukung. Yang penting apa? Tegakkan keadilan, jangan dolimi rakyat, dan betul-betul tidak mengangkangi konstitusi ya kawan. Nah, kalau semua itu berjalan dengan baik, insya Allah negara ini akan menjadi Indonesia berkah. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan besok nggak ada suara miring lagi. Kalau ada suara miring, PKS mesti banyak-banyak sabar ya. Nah, insya Allah, dan mudah-mudahan Pak Anies Baswedan diberikan kekuatan. Saudara, mudah-mudahan, sebab kesian. Saudara udah kerja mati-matian buat Jakarta, tahu Jakarta dibilang amburadul. Tapi saya pikir jangan-jangan otak yang ngomong yang amburadul. Jangan-jangan kan masih pertanyaan itu. Nah, jangan sembarangan nih. Jakarta udah dibangun bagus. Pak Anies juga mengatasi corona juga dari hari pertama tanpa lelucon, tanpa bercanda ya, Pak. Tolong catat itu. Gubernur DKI Jakarta dalam mengatasi corona, saudara, dalam mengatasi COVID-19 dari hari pertama informasi dunia dari WHO, beliau sudah mengambil langkah tanpa lelucon, tanpa tari ubur-ubur. Nggak ada, saudara, serius. Beliau sampaikan serius, yaitu beliau ingin atasi bagaimana cara.
Jadi nggak ada waktu buat beliau untuk bercanda, bersenda gurau. Tiba-tiba ada pihak lain, saudara, yang joget ubur-ubur lah, yang bercanda, yang gurauan. Nggak tahu-tahu semuanya akhirnya terlambat. Begitu terlambat, Anies lagi yang disalahkan. Begitu Anies mengambil langkah-langkah, saya selalu mengikuti dari Mekah ya, Pak. Setiap langkah yang diambil oleh Anies, semua salah. Singkat cerita, saya merasa heran, di seluruh dunia, tidak ada pemerintah pusat oposisi dengan pemerintah daerah. Nggak ada, kali negara ini, kali nggak bakal ketemu ya, Pak. Adanya cuma di Indonesia. Pemerintah pusat itu punya wibawa ya, kawan. Kedudukannya tinggi. Jangan mencampakkan diri ke posisi yang rendah ya, kawan. Mestinya pemerintah pusat itu mengayomi, mengontrol, memperbaiki kesalahan yang ada di daerah, bukan beroposisi. Gak ngerti negara mau kemana ya, kawan. Sudahlah, yang penting tadi PKS sudah sepakat dengan FPI dan semua. Memang Indonesia perlu revolusi akhlak, betul? Siap revolusi akhlak? Takbir, takbir, takbir. Sallu ala nabi. Alhamdulillah, mudah-mudahan revolusi akhlak ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita mohon kepada Allah, mudah-mudahan pemerintah kita diberikan taufik dan hidayah. Mereka menjadi pemimpin yang baik, pemimpin yang adil, pemimpin yang taat kepada Allah dan Rasulnya, pemimpin yang cinta kepada rakyat dan bangsanya. Ya Rabb, berikan taufik dan hidayah kepada mereka. Tapi Engkau maha tahu ya Allah, kalau hati mereka tidak lagi bisa menerima taufik dan hidayah, kalau hati mereka sudah tertutup dari taufik dan hidayah, hancurkan mereka ya Allah. Gantilah pemimpin kami dengan pemimpin yang adil yang Kau ridhoi. Ala hadhihi niyah wa likulli niyatin salihah wa ila hadratin nabiyil mustafa sallallahu alaihi wasallam bisirril fatihah.